Oke, Bapak Ibu, ya kembali lagi di channel YouTube saya di Genu ID ya. Ya, seperti biasa kita akan bahas ya menu buy close. Bukan menu buy close sih, menu buy close yang kemarin yang saya bahas belum jalan film ya. Itu saya bahas sampai 2 video. Saya terus infokan ke teman-teman ya yang ambil film karena itu saya share di grup umum, di grup Telegram saya di pemahaman saham pada tanggal ntar saya lihat dulu ya. Kalau nggak salah 20 berapa? 25 April sore jam 2 lewat belasan menit. Itu saya share film, beli 1140, 1175. Kan nggak naik tuh. Kemarin nggak naik. Pas sesi 1 juga nggak naik tuh saham. Tapi kita lihat sesi 2-nya berapa persen ya untuk film. Nah itu saya selalu bahas. Saya tidak pernah tinggalin rekomendasi yang saya berikan ya. Karena kasihan kalau udah saya berikan, tiba-tiba saya nggak peduli ya, kasihan teman-teman. Jadi kemarin juga saya nggak ada berikan menu buy close di grup umum maupun grup rekomendasi karena memang market kita main menu scalping saja tadi ya untuk grup rekomendasi ya. Saya suruh ambil apa tadi? Saya suruh ambil buka lapak itu sudah cuan juga ya 2-3% ya dapat lah tadi kalau mau jualan ya. Film juga lumayan. Oke, sebelumnya kita bahas dulu eh indeks kita ya. Masih oke lah ya. Turun ya wajar. Turun naik wajar, tapi masih sangat strong uptrend ya. Hari ini juga closingan kalau nggak salah masih hijau ya, walaupun candlenya terlihat seperti merah karena dia mungkin opennya naik, closingnya agak turun. Ya kalau turun-turun pun masih terbatas di 7.200 ya. Kalau turun pun masih terbatas di 7.200 sampai 7.180 masih sangat oke. Dengan potensi naik di 7250 sampai 7280 ya. Oke, kita langsung saja bahas menu backlist yang tanggal 25 film. Yang minggu ini saya cuma kasih film kalau nggak salah. Ya, kita beli di sini nih kemarin ya. Pas closing saya suruh ambil 1140, 1175. Pas kemarin kan naik tuh nggak naik tinggi, belum kena target saya 1.200 belum kena gitu ya. 1.200 belum kena. Turun tuh kan, turun masuk area buy sampai 1140, 1130 juga dapat. Tapi kan tidak terkena SL. Sama sekali closing tidak pernah kena SL di bawah 1120 ya, belum pernah kena SL. Dan saya bilang kalau ini naik break 1.200, saya infokan di grup rekomendasi ya, dia akan langsung golden cross dan akan naiknya lumayan tinggi ya, dan naiknya akan lumayan tinggi dan terjadi hari ini ya. Anggap saja rata-rata Anda 1160 deh, harusnya 1140 rata-rata kalian ya, karena itu area buy saya 1150 deh ya, 1154 deh saya kasih. Kita saya ambil rata-rata yang agak ini deh, 1160 deh ya rata-ratanya. AETP pertama saya paling tinggi 1260 itu 8% ya. Itu area TP kedua saya paling tinggi 1260. Jadi saya rilisnya di harga TP tertinggi 8%. Ya saya tidak hitung paling tingginya hari ini enggak. Saya sesuai area TP saja 8% plus plus Anda dapat ya. Hanya hold berapa hari? 1 2 ya, 3 hari deh ya. Break 1260 dia langsung terbang. Ya lumayan. Anggap saya Anda cuan 8% yang sudah lebih dari cukup ya. Sudah lebih dari cukup. Jangan nggak usah terlalu greedy juga. Ya jangan terlalu greedy juga. Yang penting cuan udah disyukuri ya. Jangan sampai Anda cuan, Anda malah ngomel-ngomel itu bahaya ya. Itu bahaya seperti itu nggak boleh ya. Cuan berapapun disyukuri ya. Oke, film. Sudah saya bahas ya film. Apalagi? Saya bahas saham-saham yang di request ya teman-teman. Ya sekitar 12 saham lah. Dibarengi saham yang di request langsung sama member saya ada sekitar 10 saya akan bahas juga. Yang nggak mau nonton juga nanti nggak apa-apa di skip saja ya. Ini saya sekalian saja ya karena mau liburan ya. BBCK masih oke lah ya. Masih bertahan di 8.000 masih oke, masih ada potensi ke 8.200 masih ada potensi ya selama 8.000-nya kuat. Inko. Ini saya cepet-cepet saja ya bahasnya nggak usah terlalu
bertele-tele ya. Ntar saya ini dulu, off-kan dulu grup saya. Ntar saya off-kan dulu ya, biar nggak ada tambahan requestan, nanti nggak selesai-selesai saya. Oke, 12 saham. Inco. Ini Inco ya. Inco belum dia bilang uptrend belum, dia masih harus jebol 7.500 baru uptrend ya. Jebol dulu 7.500 baru akan ada terjadi area-area dia akan menukik ke atas. Kalau bisa break 7.500. Kalau belum bisa break dia akan ya mungkin sideways dulu di 7.100-an sampai 7.200 itu area support, resisten ya sekarang di 7.500 sampai 7.600. Posisinya masih di persimpangan untuk Inco. Lanjut ke IP. IP belum oke ya, belum uptrend juga, masih jauh deh kata uptrend dia. Kepentok juga resisten di 330-nya kepentok dia. Ya support jangan sampai jebol di 290-nya ya. Posisinya masih belum oke untuk IP. Cuma reversal aja tapi belum uptrend, masih jauh dari kata uptrend ya. Lanjut ke ASA. ASA juga masih di persimpangannya. Titik support ada di 2.400. Jangan sampai jebol di 2.400-nya. Resisten sekarang ada di 2.600 sampai 2.650 lah ya. Posisi lagi di persimpangan untuk ASA. Ya ASA kan ini benar ya. Saya lihat dulu benar nggak. Ya benar ASA. Lanjut ke Bima. Bima. Bima oke lah. Masih oke kok. Ya, tapi polanya begini nih. Bima kadang-kadang dia naik tinggi, besoknya turun tuh koreksi. Ya polanya berkali-kali begitu. Naik tinggi koreksi, naik tinggi koreksi. Ya begitu aja terus. Ini naik tinggi nih. Kepentok 320 akan turun lagi. Ya mungkin akan retest ke 290 sampai 280. Support uptrend agak jauh di 270 ya. Ya, intinya range-nya di 270 sampai 290 deh itu area support uptrend dari Bima. Bima masih oke ya, masih oke lah. Masih uptrend kok. Lanjut ke INKP. Aduh, INKP sayang banget kemarin saya udah tandai ini saham ya mau ambil buy on weakness tapi nanggung dia turunnya. Ujung-ujung reversal dulu. Ya kalau kita ambil di bawah kan lumayan nih berapa persen nih dapat nih. Bawah 2% ya, bisa turun lagi. Support sekarang 7450, 7480. Resisten ada di 7.600-an sampai 7.700 lah. Posisinya masih belum oke ya, masih cuma technical rebound, belum uptrend ya, belum uptrend. Lanjut ke Harum. Harum nggak oke lah, masih di bawah sih, masih sideways di area bawah sekarang. Support kuat 1.100 ya, 1.100-an, satu 1.100 sampai 1.200 lah. Support kuat. Resisten terdekat ada di 1.200 lah. 12.000 maksudnya. 12.000 sampai 12.500 ya untuk Harum. Masih sideways. Sebenarnya belum downtrend tapi lebih di area-area bawah ya daripada dibilang di atas ya. Tapi belum downtrend untuk Harum. Masih ada potensi untuk rebound ke atas, masih terbuka ya, masih terbuka untuk potensi rebound ke atas lagi. Lanjut ke Tins juga sama, masih mencoba ya rata-rata komoditi rata-rata pada di bawah ya. Posisinya masih di persimpangan. Support sekarang 1.800 sampai 1.820, resisten ada di 19.000 lah sampai 19.930 ya. Posisinya masih sideways di persimpangan lah untuk Tins. Lanjut ke ADMR. ADMR oke, masih oke ya, masih oke. ADMR berpotensi untuk lanjut naik ya, seperti kemarin analisa saya. Support sekarang di 2.600 sampai 2.700, resisten ada di 2.800 sampai 2.900-an. Yang untuk ADMR masih oke, masih uptrend. Lanjut ke ERA. ERA kurang oke ya, masih di bawah nih, masih cenderung downtrend sih ini ya. Cenderung downtrend ini ERA. 500 jangan sampai jebol, hati-hati kalau 500 jebol ya pasti konfirmasi lebih turun lagi. Ya, kalau masih bertahan masih ada lah
Mungkin maksimal di 540, 550 itu resisten cukup kuat dari era. Posisi kurang oke untuk era. Dan juga MLPL. MPLPL juga masih kurang oke, masih di bawah, dia masih sideways di bawah dengan titik support 190, 192, resisten ada di 200 sampai 210 lah. Masih di sideways di bawah, masih kurang oke. Terakhir Goto ya, Goto, aduh, bantarnya udah nggak ada duit, bos. Downtrend, ya downtrend, Goto, downtrend, jangan masuk lah, aduh, tunggu dulu lah, ini kurang oke. Udah habis ininya, green shoe-nya sudah habis duitnya. Siapa yang nahan lagi? Udah nggak ada yang nahan. Market cap gede soalnya. Goto. Ya, support lanjutan 260. Kalau bisa mantul ya mungkin ke 280 sampai 300 lah maksimal ya. Itu kalau mantul, kalau enggak bahaya. Saran saya sih jangan dulu lah. Ya, downtrend soalnya untuk Goto. Oke, lanjut ke saham yang di request langsung oleh ini. Saya bahas bank ya. Bank average 2360. Oke, saya lihat dulu analisanya ya untuk bank. Bank ini aja. Batas-batas resikonya di kalau nggak kuat di 2000-nya, saran saya buang saja ya. Maksimal 1980. Kalau nggak kuat, lepas saja dulu karena berpotensi untuk turun lagi. Tapi kalau masih bertahan ya, kalau memang tidak mau average, jual SOS atau jual di harga yang kemungkinan dia bisa naik pantulannya di 2100 sampai 2180 ya, karena kalau dia tidak bisa break 2180 dia akan turun lagi, tapi kalau dia bisa break 2180 hold saja untuk bank karena berpotensi untuk ribuan lagi ke atas ya. Ya kalau memang tidak mau average up atau average down ya, lihat saja kalau dia bisa mantu sampai 2180, kalau nggak kuat 2180-nya dijual saja ya, namanya SOS itu namanya ya, sell on strength ya namanya. Lanjut BBYB ya. Kita bahas BBYB dengan near average 2150. Kalau dijual sekarang ya, kalau Anda sudah nyangkut begini, karena ini sudah di dasar BBYB, ada kemungkinan mantul lagi. Kalau Anda mau SL, ya saran saya kalau mau SL di bawah 1600 saja. Ya, udah kalau masih bertahan di 1600, bisa kemungkinan masih bisa naik ke 1800. Kalau 1800 break akan naik ke 1900-an sampai maksimal di 2000 ya. Kalau bisa break 2000 dia kembali uptrend ya untuk BBYB. Karena pola BBYB ini saya lihat dulu ya, sekali mantul dia bisa lanjut naik ya. Sekali mantul dia bisa uptrend. Tapi apakah bisa uptrend seperti ini, kita pantau saja 1600-nya. Kalau 1600-nya gagal kuat, saran saya closing boleh dilepas dulu ya. Karena berpotensi untuk turun kalau jebol 1600-nya. Lanjut BGTG 181 average. BGTG batasi resiko saja 155 ya. Kalau masih bertahan 155 hold, ada potensi retest ke 172 sampai 180 ya. Intinya batasi resiko di 155 saja untuk BGTG. Kalau masih kuat, masih oke, masih ada potensi untuk mungkin bisa balik cuan lagi ya untuk BGTG. Selama 155-nya kuat. Itu kunciannya. Lanjut ke BEFIK. BEFIK belum belum ini. Saran saya sih BEFIK ya. Itu bisa jual sell on strength bagi yang tidak mau hold lagi. Itu saya sudah bilang berkali-kali, 165 itu resisten, nggak akan naik dan percuma Anda teriak-teriak gas gas basic gas, nggak bisa, teknikalnya belum mendukung, teknikalnya sama sekali belum mendukung. Anda harusnya kalau memang sudah bisa nyangkut di 170, Anda kalau bisa jual sell on strength di 164 165 ya, karena kalau dia tidak break 165 dia akan turun.
ya turun lagi, retest lagi tuh ke area-area 150. 150, 152 itu resisten, itu support kuat ini di 152 ya, 152 sampai 155 itu support cukup kuat ya. Kalau masih bertahan ya masih ada potensi naik ya, masih ada potensi naik. Mungkin retest lagi 165, maksimal 170. Ya kalau bisa break 170 itu ada kemungkinan kembali naik ya, kembali reversal uptrend. Kuncian untuk BFIX sekarang ada di 152 ya, maksimal maksimal 150. Kalau 150 yang jebol, saran saya apalagi jebolnya saat closing market, lebih baik dilepas dulu lah ya, karena berpotensi untuk downtrend ya, berpotensi untuk downtrend. Kalau jebol 150, ingat jangan pernah hold saham downtrend, PR Anda banyak bentar ya. Lanjut ke sen, tapi kalau masih bisa mantul ya kemungkinan bisa jebol lah 170 ya untuk BFIX. Berharap saja dia mantulnya kuat. Sen juga iya. Sen teman-teman, sen sabar saja ya. Sen sebenarnya secara tren panjang dia uptrend kok. Sebenarnya masih untuk sekarang ya dibiarkan saja, ya dibiarkan saja. Kalau memang mau stop loss pun, stop loss saja kalau dia jebol 200. Selama dia tidak jebol 200, hold saja. Masih ada potensi untuk naik ke 216 sampai 230 ya untuk sen. Dan ini secara pola sen ini secara tren jangka panjang dia sangat uptrend ya. Sebenarnya ini saham yang cukup oke ya untuk sen. Saham cukup oke kalau untuk di swing panjang itu cukup oke untuk sen. Lanjut ke Sepero, yang penting sabar saja. Ya kalau Anda hold saham bagus mah nggak apa-apa, santai saja. Sepero juga kurang oke ya. Nah, saya lihat. Sepero kunciannya sekarang 66 sampai 70. Ya kalau masih bertahan, kemungkinan masih bisa retest 76, maksimal di 82 ya. Berharap saja dia bisa break 82 untuk CPRO. Kalau bisa break 82, saran saya lihat dulu CPRO ya. Kalau bisa break 82 ataupun dia konfirmasi golden cross, kalau dia bentar. Kalau golden cross juga kurang oke ya. Ya saran saya ini aja. 82 kalau dia bisa break hold, tapi kalau nggak bisa break lepas dulu ya. Lepas saja dulu. Kalau bisa break hold, hold saja, berpotensi bisa balik ke 90-an sampai maksimal di 100 lah. Itu kalau bisa break. Kalau nggak bisa break ya dia akan turun lagi arahnya, karena ini arahnya turun nih ya. Jadi bertahap saja, SOS saja jualnya kalau memang sudah tidak mau average down ataupun tidak mau tambah muatan. Karena kalau secara tren panjang, saya lihat tren panjang untuk CPRO, dibilang tren dari dia naik paling tinggi sekarang sudah mulai menukik ke bawah ya. Tren dari dia naik paling tinggi sekarang mulai menukik ke bawah. Jadi trennya menurut saya untuk sekarang saat ini kurang bagus ya. Ya untuk CPRO itu aja kunciannya. 6670 itu area support. Kalau masih kuat kemungkinan akan retest ya mungkin 76 sampai 82. Kalau bisa break 82 hold, tapi kalau nggak bisa saran saya dilepas saja ya untuk CPRO. Lanjut ke MLPL. MLPL secara tren jangka panjang saya lihat dulu ya. Oh, kurang nih. Kurang ya MLPL secara tren jangka panjang, dibilang jelek-jelek banget enggak, tapi dibilang bagus-bagus banget enggak ya untuk MLPL. Karena dia bisa naik tinggi karena ada news biasanya. Kalau news kenceng naiknya. Sekarang MLPL ya. Resikonya sih di 185 ya. Ya kalau masih, karena udah tanggung nih, Anda sudah tanggung nyangkut ya, batasi saja di 185. Kalau 185-nya di breakdown lagi, lepas. Kalau masih bertahan, hold saja. Karena kemungkinan masih bisa naik ya, di atas 220-an. Ya apalagi dia break 220-an dengan candle konfirmasi, itu bisa lanjut naik ya, bisa balik cuan ya, bisa balik cuan di area mungkin ke 250-an ya. Intinya sekarang kalau udah tangguh sekali, batasi resiko saja di 185. Kalau closing breakdown di bawah 185, saran saya dilepas dulu lah. Karena takutnya makin turun. Lanjut PSKT. PSKT gini, PSKT ini ada support ya. Ya batasi saja di 70-nya saja. Kalau break bawah 70,
udah kurang bagus, tapi kalau masih bertahan di atas 70 sampai 75 itu ada potensi untuk PSKT ya. Ke 80 sampai mungkin sampai 86 lah ya. Ya. Jadi kalau dia bisa bertahan di 86, PSKT bertahan di 86 itu akan lanjut konfirmasi uptrend ya, bisa ke sampai ke 94 yang mentok-mentok di 100. Ya, intinya kuncian PSKT sekarang di 70-nya. Kalau 70 bertahan masih ada potensi untuk rebound ke atas ya. Ya terakhir wifi. Wifi juga saya jujur saya jarang main saham ini ya. Pantulan kuat ada 350 ya, pantulan kuat ada 350. Jadi kalau memang banget mau batasi resikonya di 350 saja ataupun 360. 350 itu harus support kuat, jangan sampai jebol. Intinya jangan sampai jebol 350 saat closing market. Kalau jebol sarannya lepas dulu karena itu bisa downtrend lagi, makin parah. Ya kalau dia bisa naik mungkin akan ke 400, maksimal di 430. Kalau 430 tidak mampu di break, saran saya SOS juga ya. Jual saja di 400, dekat-dekat 430 lah. Karena kalau dia tidak mampu break, dia akan turun lagi tuh. Karena polanya lagi downtrend. Ini pola review bukan uptrend, downtrend. Jadi kalau dia tidak mampu break 430, dia akan turun lagi. Akan turun lagi ya. Karena polanya turun, bukan naik ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya, teman-teman. Dan saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri ya buat teman-teman yang merayakan dan selamat berliburan. Dan teman-teman yang sedang mudik, itu semoga perjalanannya dilancarkan dan diberkati Tuhan supaya sampai tujuan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu diberkati dan kesehatannya selalu terjaga. Terima kasih, salam cuan.